Gimana Mas, ada pertanyaan Mas? Rombongan dari mana ini Pak? Ini rombongan setelah melakukan perjalanan dari Jogja untuk menyaksikan peristiwa akbar ya. Peristiwa akbar rekaman album kelima Endang Sukamti. Ini teman saya, operator. Dulu dia punya keluhan penyakit radang otak ya. Setelah berobat ke klinik Tongfang, otaknya hilang sama sekali. Sadar Gon. Nah, kalau ininya nggak enak, ini kan nggak enak. Ganti lagu aja. Nah, udah kan tempat semono. Situnya. Pas ininya apa? Nah, makanya dicari yang enak di situnya. Nyambung terus. Enak kan? Selesai. Bos. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari follower saya, @sidoni. Dia nanya gini, set drum yang dipakai buat rekaman apa Mas? Set drumnya saya memakai Select Force Canadian Maple Tone 1 10 kali 6,5. Terus Tom 2 12 kali 7 inch, floor 16 inch, snare 14 kali 6,5 inch. Terus cymbal gado-gado karena mereknya lain-lain, nggak satu merek. Crashnya kiri kanan 18 inch, splash 8 inch, 10 inch, hi-hat 13 inch, ride 20 inch, Chinese 14, 16, 18. Terus apa lagi ya? Pedal saya pakai Speed Cobra, kelihatan nggak? Stick pakai 5A, custom saya sendiri. Oke, waktunya saya untuk berkeringat. Tek ya, langsung ya. Kalau latihan di rumah Mas. Apa sing apik? Sing apik apa? PE sapa? Pik gajah. Ahok, yang sopan dong. Aduh. Kesulitannya apa Mas untuk take drumnya Mas Ari? Nggak ada sih, paling ya teknis standar aja. Karena banyak konsep tuh dari Mas Erik yang dadaan tuh. Derek Mas Ari itu sering dadaan. Ya otomatis paling ya kendalanya agak lama waktunya. Saya senengnya sekarang kemampuan nari itu apa ya, skillnya itu bertambah lah daripada album sebelumnya. Kelihatan kalau pasti. Cuman sekarang saya bilang Mas Ari itu udah tua, gampang capek. Ya, suatu Pak. Ini setengah lagu minta break. Padahal saya yang nyuruh istirahat ya, atau nggak apa-apa. Masih bersama saya Bung Dorina Baban, reporter handal dari TV Sukamti ya. Kita masih di acara Nyadram, nanya soal drum. Berapa jam yang dibutuhkan kalau Mas Ari take drum untuk satu lagu? Untuk satu lagu? Iya, berapa jam? Kalau rata-rata satu lagu ya paling 2 jam lah plus rapatnya. Jadi yang bikin lama itu sebenarnya rapatnya. Rapatnya. Oh, ya? rapatnya. Iya, iya. Kalau mainnya sih kalau bentar lah. Jadi sering ada revisi-revisi Iya, di tengah itu ya, revisi-revisi. di tengah lagu ya. Pertanyaan kedua, Mas. Kedua? Nah, apakah di dalam live show Mas Ari menggunakan double pedal? Enggak. Enggak ya? Enggak. Emang dari dulu saya pakainya single. Single pedal. Single pedal. Dari sampai sekarang single? Udah punya anak sekarang. Pedalnya maksudnya? Pedalnya single. Ya, nggak pernah pakai double, nggak pernah. Nggak pernah ingin mencoba pedal naga puspa? Enggak ya? Kalau latihan dulu basicnya saya latihannya basic samba.
Terus kalau basic sampai itu nanti jadinya pasti slide, teknik slide di drip gitu. Kalau slide itu kayak gini aplikasinya. Ya, kita tunggu pertanyaan dari kalian. Saya Dorina Baban undur diri. Tetap pantengin ya acaranya drum, nanya soal drum. Kasih lagi ya. Enak ya? Enak. Yang sopan dong. Ini hiburan ya, biar nggak stres ya. Anu kan? Lebih 8 tahun yang lalu. Share di Twitter juga. Oh mas, potong rambut aja biar nggak kayak Wawan Timlo. Aduh. Susah ya? Susah ya. Rambut panjang Wawan Timlo. Wawan Timlo. Ya. Pakai topi Anji. Aduh. Panjang lebih dikit lagi kayak kasino. Waduh. Susah ini. Tahu aja saya pasaran ini ya. Tapi setelah saya potong tadi ya lumayan lah. 17 lagu 5 pasang stick. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau? Tek. Ayo. Yuk. Saya bener apa nih? Es. Giliran saya berikutnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Doris Kanti. Kali ini bukan acaranya drum tapi acara tumbas. Oh, tumbas ya. Interview masalah bass. Oke. Pertanyaan pertama, settingannya Mas Erik gimana? Saya memakai harga untuk amplinya. Ambil Saya pakai DI GI, Sense M Sense M, RBE 1 di return ke ampli. di return ke ampli, Ya, kemudian dari ampli ditodong. dari ampli ditodong. Terus dari Sense M-nya juga di direct langsung ke mixer. Setelah itu ada juga direct clean. Berarti ada berapa channel? 3 channel. Nah, keuntungannya pakai Sense M itu karena saya kan mainnya kasar gitu, cenderung. Iya, saya udah pernah dikasih. Maksudnya cenderung keras gitu Iya, powernya. Nah, raw. kemungkinan pecah itu banyak kalau tidak memakai semacam preamp seperti Sense M gitu, karena dia bisa mengompres sehingga kalau kita gunjing sekuat-kuat mungkin itu nggak pecah. Oh, bisa, kelebihannya dia bisa mengompres ya. Bisa Berarti besok kalau anak saya anget saya pakai Sense M. SM. Iya. Bisa. Tips dan trik ngebas. Tips and trick. Ngebas ya. Oke, saya juga nggak begitu jago tapi Sama, sedikit. saya juga enggak. Kalau untuk latihan sehari-hari mungkin fingering ya, biar enak mainnya gitu. Oke, sampai jumpa di Ngintip Sukamti's 5th album. Ciao. Boleh refleksi lagi? Boleh ya? Kalian tahu nih yang namanya volume? Ini loh volume, ini namanya volume ini. Ini ya. Coba lihatlah ekspresi wajahnya Mas Rinto. Silahkan. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Itu yang namanya volume.
kenal Erik sudah dari teman SMA. Dulu satu sekolah sama Erik. Tok. Berapa tahun kalau dari sekarang? Kurang lebih ya 14 tahun lah. Berapa kali sih Mas bangun jadi operatornya Erik itu? Udah dari sekitar tahun berapa ya itu? 2001 lah. Dulu kan Erik tuh sering main kan ke studio, terus main-main. Dia sempat juga ngoperator satu studio juga, sama-sama operator di studio FK. Itu dari tahun 2001 atau ya, awal-awalnya Sukamti dulu. Erik tuh saya kenal tidak gampang untuk menyerah itu. Selalu ada, nah ini saya jadi ingat legend ya itu dari Erik tuh, selalu apa saja itu dia bilang gini, siapa tahu penemuan. Nah itu sampai sekarang itu masih menjadi legend anak-anak seangkatan dulu lah. Pasti kalau ngapa-ngapain itu, wah kesana yuk, apa gini yuk, siapa ngerti penemuan, siapa tahu penemuan. Nah itu menjadi semacam motivasi sendiri buat Mas Bangun dan teman-teman gitu. enggak, Kata-kata itu. maksudnya jargon itu kan dari Erik tuh kayak itu gambaran, kan awalnya dia yang mulai itu. Jadi kayak dia itu punya suatu pemacu itu loh buat dia dan juga buat orang lain gitu. Buat orang lain tuh maksudnya ya di Sukamti lah, ya dimanapun lingkungan dia berada gitu. Kalau kembali ke apa masalah skill sih, saya akui dia emang pesat sekali perkembangannya itu. Bulu nyumun. Sutu muncul. Sutu muncul. Suku bulu pu umplunu pu kuturu. Senurnya putus. Senurnya putus. Senur sutu. Rintu. Senurnya putus itu. Oh iya ge. Rintu. Kadang dalam telur bus mungut sehingga senurnya putus. Aduh mas Rintu. Ulu mus runtuh. Senurnya putus. Senurnya putus. Satu lagi. Ayo. Juga. Ayo sini. Dekat lah, ayo dekat. Katanya udah selesai tadi. Ayo, dekat. Belum buka. Dekat. Belum. Jadi kisutane terus. Ewan kepotong. Kepotong tuh korte. Padahal ki ngekort sebenarnya. Bos, maksud tindak kuwi. Oh ditahan. Iki ngewangi ning mi wae. Terakhir. Oke. Podo terakhir. Enggak ya podo. Gembira dengan semua
kuat ku tanamkan. Hanya diri berandalan, bukan sampah jalanan. Apa mimpimu? Perjuangkan tujuanmu. Serta penuh energi, we are the family. Kepal tangan di udara, maju bersama. Kerja keras bagai kuda pantang menyerah. Gimana? Sempat menanyakan ke Armada atau memang malah nggak nemuin kemiripannya malah? Jujur saja tadi saya ditelepon teman gitu loh, terus teman dari TV yang sama ini. Iya. Nah, terus aku suruh klarifikasi loh, aku bilang klarifikasi apanya mbak, aku nggak tahu. Armada aja aku nggak pernah denger lagunya gitu. Terus coba googling di internet, ketika aku googling juga memang ada beberapa yang orang yang berusaha memix dua lagu tersebut gitu. Dan kayaknya kita nggak akan ngambil jalur hukum ya, nggak akan ya. Kita Jangan bawa ke meja hijau, meja makan aja. meja makan. Setelah juga terlalu disini ketemu dengan Kapten Semarang ya. Nah ini masnya, dia orang salah satu pemirsa yang selalu mengikuti video series Kapten video series kita. 1, 2, 3. Pas saya tadi lewat sana ketemu mobilnya Endang Samti. Ya terus kebetulan saya ikuti. Ini bukan partai ya? Bukan. Dan ini. Memang kalau datang ke Mes. Kamti itu sebaiknya ada upetinya. Ada upetinya. Ada sedikit oleh-oleh dari kami mas. Terima kasih. Aduh. Boleh dibuka sekarang? Biar saya bawa aja biar aman. Teman-teman, ini yang namanya Evi. Ini temannya Evi. Ini temannya Evi. Nah, Evi ini dia bikin komik juga, belum ada judul, tapi tentang Kamtis Family. Karyanya biasanya di tag via Facebook ya. Kali ini dia mau bikin komik sendiri, nanti dijual di mobil merchandise. Jadi kamu bisa menikmati hasil coretan dari Mbak Evi. Apa? Kamu sudah buka kan? Oh, belum ya? Kamti untuk membuat video semacam itu yang disajikan secara harian. Yang pertama mungkin beribadah, Ya. bersenang-senang dengan teman, melakukan hobi yang sama di bulan puasa itu menurutku menyenangkan sekali. Itu ibadah yang luar biasa, membuat kita lebih kompak, lebih kekeluargaannya lebih terbangun aja. Yang kedua bisa mendekatkan diri dengan fans, artinya kita bisa lebih apa adanya, tidak terbebani, dan fans pun bisa mengenal kita lebih dalam gitu loh. Ternyata kayak gini tuh orangnya. Selama ini yang aku tahu di panggung kayak gitu, kesehariannya seperti ini tuh. Tujuan lain ini adalah bentuk materi promo yang kita lakukan di awal sebelum album kita keluar. Ini pertama di Indonesia untuk band Indonesia yang melakukan promo dengan cara seperti ini, dengan harian seperti ini. Yang lain kan mungkin dengan yang cuma mungkin berapa menit, 10 menit, tapi cuma sekali dalam satu periode pengeluaran album. Tapi ini kan sehari sekali. Yang menginspirasi apa sih? Kenapa bisa Live tuh. Ya, semacam itu. Iya, inspirasinya dari live tweet. Jadi sebelumnya ada namanya web series. Web series itu program berseri untuk tayangan pendek gitu loh. Yang berbasis internet.
kemudian kita terinspirasi dari live tweet. Biasanya orang nge-tweet, wah sekarang kayak gini. Iya. Konsep live tweet itu kita aplikasikan ke dalam video. Gitu. Jadi sama real time-nya juga. Paling ya latensinya agak panjang karena kita tiap sahur kan. Iya. Gitu. Tapi itu real time. Perbedaan yang mencolok dengan album-album sebelumnya. Mungkin dua bodyguard saya bisa. Oh ya, silakan Mas. Dari Mas Hari. Yang sangat mencolok ya. Kalau Ya. yang sangat mencolok, kalau di 4 album kemarin, Ya. setiap mau proses rekaman itu sudah ada liriknya semua. Kalau yang album kelima itu belum ada. Tapi insya Allah Ya, tapi cepat beres. memang Ya memang benar, memang album ini kita belum ada lirik, padahal udah produksi. Jadi memang sengaja nanti kita proses pembuatan lirik kita juga pamerin juga. Oh, apa sih harus Semarang kok enggak ya? Jogja kan ada Fatbastad di Jogja. Ya kalau di Jogja pun tidak Fatbastad pun kita juga udah ada yang mau sponsorin ceritanya. Iya, Ada tempat salah satu ya. studio yang mau memfasilitasi kita secara free. Ya. Cuman keuntungan di Semarang adalah kita jauh sama lingkungan keseharian kita itu. Iya. Artinya kita bisa dikarantina dan fokus untuk menjalani pertapaan semedi untuk album ini. Untuk semuanya fokus dalam produksi. Kegiatan recording. Karena hari ini kita kedatangan tamu juga dari Jakarta. Yang akan mengajak kita berkolaborasi dengan sinden dari Jogja. Ayo coba Ari karo Mas Dewi. Ono pattern liyane, Mas? Ono pattern. Anda sedang menyaksikan Orkes Melayu Campur Saru Endang Sukamti. Gimana ibu-ibu siap dimulai? Monggo cukup lurin. Tiada masalah, tetapi seksi banyak yang mana. Tidak mau mencari diri, olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini. Aku suka seperti ini. Aku wanna sehat, aku wanna sehat, aku wanna sehat, aku wanna Ini adalah acara yang eksklusif menampilkan behind the scene bagaimana sebuah album itu digarap. Oke? Hari ini adalah jadwal Bung Dori Sukamti untuk take gitar. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang Bung Dori atau tentang gitar atau tentang Sukamti, silakan tanya via Twitter Endang Sukamti. Nanti akan kita jawab via video. Mas, sing sabar, yo. Sing sabar, nek gitar. Sing sabar. Aku poso iki, poso. Sabar. Gimana caranya membuat song dangdut? Saya menggunakan drive ampli, langsung saja ke
sound card tanpa menggunakan direct box maupun simulator ya. Untuk menghasilkan suara yang terlalu. Hola pemirsa setia ngintip Sukamti 5th album. Kali ini bertemu dengan saya Bung Ari dalam acara Nyari Saugi Nanya Dori Soal Gitar. Soal ya. Ada beberapa pertanyaan dari Twitter yang menanyakan. Yang pertama Bung Dori, ya pick up-nya apa, Bos? Pick up. Wah, ya. Saya menggunakan pick up Seymour Duncan Invader ya. Seymour Duncan Invader. Iya, karena suaranya crunchy ya. Detailnya masih kedengeran. Tapi ngepas kalau buat ritem-ritem. Pertanyaan kedua, gitar yang dipakai. Gitar saya itu custom made bikinan salah satu pembuat gitar di Jogja. Support lokal industri. Efek. Ya, kalau untuk kebutuhan live saya menggunakan ampli di panggung biasanya. Ditambah dengan efek dari saya, yaitu Line 6 Drive Modeler ya. Sama equalizer tentunya. Untuk memboost ya. Gelombang yang saya inginkan. Apakah itu high-nya, low-nya atau mid-nya. Gitu Mas Ari. Jadi satu channel dari Todong ya. Satu channel lagi direct. Ya. Apakah sama dengan rekaman pas di panggung dengan rekaman sama? Oh, kali ini agak beda. Amplinya Mesa Boogie. Mesa Boogie. Seperti gerakan saya ini Boogie. Iya. Mesa Boogie DC3. DC3 kaliber. 3 itu jadi ya sama ya, ada todong dari ampli dan satu lagi direct. Ya. Dua channel. Ya. Untuk mungkin tips untuk bergitar yang baik dan benar menurut tips ya. Kalau saya sih biasanya saya juga tidak terlalu jago main gitar ya. Biasanya tapi selalu melakukan fingering ya. Fingering. Ya, dikombinasikan antara 4 jari ini. Karena 3 jari saya ini agak kurang agak dompo ya. Makanya saya lebih banyak nih latihan 3 jari. Sudah tipsnya? Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Jangan disampaikan semua, masih ada esok. Buat kalian yang pengen bertanya sama Bung Dori soal gitar dan kehidupan pribadinya ya, silahkan mention ke @edangsukamti_. Kita jawab via video tentunya. Iya, video tentunya. Masih di acara apa? Nyari Saugi Nanya Dori soal gitar. Dadah. Iki wis fales kok, Ngun. Cross ora kowe? Oke. Master tune kita ini. Padahal ya udah di itu. Di otak-atik. Terus nunggu soundnya gitu. Kurang tempo dulu. Kurang tua iki. Kurang koyo-koyo. Mas B, Kak Mas B. Ora iki jelas mudun-mudun terus. Iya. Ngene lho, sing marang enggak nalar iki lho. Coba tok setem ning kene mau iki suarane ra iso lurus. Sik tambahan alarm meneh menapa gitar 5 ngono kabeh. Lah berarti sarap kabeh to. Kita nggak buang waktu karena liriknya juga belum jadi toh. Iya. Mending lirik. Mas Eros. Gitarnya ramu-ramu mergo anu ki lho, master tune iki rusak terus. Master tune. Dadi wah wis tak apa-apake wis ganti gitar ping 5 ya. Wah, bajinal. Senggol. Senggol apanya ayo? Ini apa nih kecil? Gitar. Walaupun lagu slow, lagu ini mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi, terutama karena tuningnya ya, tuning di senar. Kayaknya gara-gara lagu ini jadi molor semuanya ya. Iya, ini paling lama ini. lagu misterius ini. Dan
masalahnya tuh hanya karena senar ketiga kebanyakan ya. Senar ketiga saya nggak tahu di tuning 446 Hz kok mesti senar ketiganya yang jadi problem gitu antara misalnya. Padahal ini udah gitar ke berapa? Ini udah gitar ke 1, 2, 3, 4, 5 gitar ke 5. Gitar kelima masalahnya tetap sama. Tetap sama. Ini lagu emang ajaib ini. Misteri senar ketiga. Mungkin karena sama dengan lagunya, lagu ketiga. Oh iya. Mungkin. Gimana kalau lebih fresh? Kayaknya Mas Bangun ini cocok sekali untuk mengisi pattern bridge-nya. Boleh. Mas Bangun dari Mogiri ini ahli untuk membuat irama menjadi ngeroncong ya. Sikat. Asik. Oke, gimana? Bagus sekali, bagus. Oke, kita kerjain lagu apa dulu nih? Coba kita urutkan dari lagu pertama aja. Oke. Sistem udah. Belum. Mungkin sistemnya pertama kali menentukan tema. Setelah sepakat dengan tema baru kita lanjutkan dengan Ngulik. ya. Libatkan follower Twitter untuk membuat lirik bersama. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu jadi presiden? Cari istri banyak, Bu. Kalau nggak pengen pulang, kamu suka bikin alasan apa? Anak batas itu loh, rekaman wah nyindir gitu. Alasan meeting Padahal follower saya ini keren-keren nih. Jos. Pertanyaannya adalah teman adalah yang jawab banyak banget nih. Teman sama dengan konco turu. Ini yang paling saya suka nih. Rizal Muti selalu ada walau tanggal tua. Kau selalu ada walau tanggal tua. Eta juara Adriani Sagaru. Ayo September Komodo. Komodo adalah. Nah, Cakep ya. Apa yang bisa melambangkan atau menggambarkan persahabatan kalian, Pips? Nih banyak nih yang jawab nih. Kesetiaan, kebersamaan, godong telo, bajingan. Oh ini bagus nih. Nih. Akbal, dari Akbal nih. Angka 8 yang nggak pernah putus. Wah keren ya. Kita seperti angka 8 selalu nyambung terus, tak pernah terputus tulis. F. Oke. Dan sebelumnya kamu gak izin ke aku. Kasihan setelah kerja ketemu sama aku. Minta maaf, izinkan. Itu izin apa ngeledek gitu? Nangis kok ceweknya. terus kamu nyenang ya? Enggak lah, berusaha tambah. Tapi aku nangis. Halo, cantik belum? Aku belum main, aku udah punya pacar sekarang. Padahal belum. Padahal belum. Kita masih berteman walau tidak pacaran.
Asu disindir gila. Hore albumnya Erik akhirnya mulai Melanie Subono. Ini Melanie Subono teman-teman. Saya Melanie Subono. Rencananya kita mau adakan kolaborasi. Saya pengen menambahkan koleksinya Mbak Melanie ya. Saya suka koleksi penjahat-penjahat loh kok. Oke ya. Asik, aku mau nonton video. Kirim ya linknya ya. Oke yuk, sip yuk. Yuk. Thank you mas. Yuk. Pria sejati tidak akan ingkar janji. Assalamualaikum kampret. Semakin kompak. Assalamualaikum kampret. Laki-laki sejati. Bajingan kamu. Bantukan saya. Laki-laki sejati. Silakan dasar ini bahasa Mas Erik ya. Ini gak cukup ya saya pakai itu. Secukupnya. Mas Erik yang sopan duduknya kelihatan. Mbak toh. Mbak Erik. Bajingan. Isa. Dua kali. Ini barusan tadi. Padahal kamu kesini bawa dituduh kita. no. Enggak lah. Enggak ya? Beda kalau yang kemarin kan dituduh emang dituduh. Ya bukan dituduh soalnya pas handphonenya hilang itu kan aku juga di situ. Terus habis itu aku pergi handphonenya hilang ada 4 orang. Aku juga tertuduh makanya. Aku tertuduh. Aku bukan maling ya. Oh bukan maling ya? Bukan maling. Terus Walaupun nakal ya, tapi tidak maling ya. ngejrit sana tapi nggak maling. No, jauhi maling. Rodok beling tapi ora gelem maling ya. Oke. Terima kasih untuk Twitter ya, partisipasinya membantu kita untuk membuat lirik di hari ini. Pokoknya lagu ini akan menjadi lagu yang dahsyat untuk soundtrack hidup kalian. Salaman. Oke, sekarang saatnya refreshing dulu. Kita adakan games plesetan. Peraturannya kata berkait aja. Kata kuncinya giting. Giting Niji. Niji timun. Timun laut. Laut pauk. Paulusan. Paulusan terusannya. Lulus SMA. Sukanti versus Raja Plesetan. Mulai. Kata kuncinya adalah Ringin es Bono. Bono Mulyo.
Mulia sungguh hatimu. Hak yang hati-hati. Hati-hati di jalan banyak kendaraan. Kenapa kok puasa? Kenapa kok puasa? Ya menahan hawa nafsu lah. Tadi makan jam berapa? Tadi makan jam berapa? Malam jam berapa ya? 12. Mana men? Ini karena sudah telat. Santai kok, santai. Tadi kita ada data yang hilang, terus juga karena koneksi ya lemot, jadi kita lari ke warnet. Dingin, tapi demi nonton setia ya. Jadi di Twitter udah rame nih. Mas Abang ini mengingatkan saya kepada filmnya Mas Joko Anwar yang judulnya Janji Joni. Dia rela untuk jam 4 pagi meninggalkan sahurnya ke warnet demi kalian. Sik, anu. Ada tangga nggak, Bun? Hah? Ada tangga. Buat Suaraku kurang tinggi. rek. Jadi apa ya? Bikin apa ya? Oh iya. Oh, kui malah mbok Jawa. Banget tari. Penyelam harus gini meneh. apa sing olahragawan? Petinju. Nyanyi ini kesana ngene kowe. Ora biasane. Nah, aku nyanyi ini biasa nih, bawa pengaruh. Pancen nasu tumindakmu ora pada ditiru. Jupora ngomong barangnya uang duit senengin 67%. 11 menit lagi. Lirik ini akan saya coba tawarkan ke teman saya untuk diisi rap. Mumpung lagi di Semarang, saya todong untuk ikut menyelipkan gaya-gaya rap untuk karena waktu itu saya bikin rapnya itu lucu malah kayak semes lu bully, gue beli kayak gitu Nah ini akhirnya Mas Mamo sedikit mencoret-coret kertas dan hasilnya Endak Sukamti, yeah, bully, yeah, bully, tak punya arti positif tapi negatif, tak manusiawi dan dengan bangga menganggap kau menjadi gagah. Justru sebaliknya kau adalah sampah. Mas Mamo ini teman saya dari tahun 90-an. apa itu ya? 97, 98. Dulu nyetir ke Semarang ke sini. Iya. Wah, aku jadi kru. Di antara anak skinhead dan punk, dia hip hop sendiri. Nah terus lama nggak ketemu lagi dia besar dengan bandnya yang namanya Jahanam. Jenis band tau ngono iki. Ora band lho. Grup ngomyang. Grup ngomyang. Grup ngomyang yang namanya Jahanam itu. Wes ngawu-awu di Jogja. Ketambahan meneh gabung karo Jogja Hip Hop Foundation. Wah, ngetop tenan. Ngetop. Video sudah terupload dan ternyata masih banyak yang nungguin walaupun jam 5:14 baru terupload. Langsung ternyata sudah ada yang menunggu. Ini dia. Berarti kita masih ditungguin. Saya istirahat dulu. Ngantuk. Siap. Suaya sudah pasti ayo siap ganti ayo tim. Iya.
tenan iki. Ampuh tenan kowe iki. Apik iki ngono iki sebenarnya iki. Ngene iki apik kowe. Sip. Sudah sehat. Sudah sehat. Mon, ono korek ra? Enggak, Bang. Suara kurang panas ya. Prek. Yang ku perlukan untuk memenangkan hatimu. Yo, Coba. urung tak tik. Urung tak tik mau. Walah bansinya anak kamu ini. Andai ku bisa Walah bansinya atau bangun iki. segala duka dan tidak namanya. 4, 3, 2, 1 tetep on tempo. Oh coba. Zero lupa 4, 3, 2, 1. Wah, Mas Rinto, sebelum bernyanyi tolong nyanyikan dulu demo kan lagu Malaysia. Sungguh ku merasa resah melepas dirimu sendiri di sana. Rinto tuh belajar melembekkan kepalanya biar nggak keras kepala terus, itu aja. Hobinya berburu kimchi. Kecil, rambutnya jijik. Tapi cingan. Cilik-cilik ngacengan. Tapi pada intinya Rinto baiklah dan saya senang berteman sama Rinto. Mulutnya bangun. Nah, gitu. Itu dari Mas Rinto. Orangnya selalu ceria. Pernah ngerasain mulutnya? Belum. Oh, enggak. Player yang tidur di karpet, yang tidur di lantai. Tapi saya beberapa kali melihat malah krunya ini tidur di kasur gitu ya. Budaya itu bagaimana Mas menurut Mas Paiza sendiri? Mungkin unsur kekeluargaan di dalam Sukamti itu lebih kental. Jadi batasan-batasan itu seperti nggak ada, walaupun sebenarnya ya mereka itu ini bos-bos kita. All the dream. Hari ke-14 ya Bun? Iya. Hore ayah pulang. Terus sama bundanya dibilangin, belum, ayah masih belum selesai, belum pulang. Wah gimana sih ayah ini? Bohong lagi, tidak menepati janji. Saya telepon, protesnya masih tetap sama, masih sekitar itulah tidak menepati janji. Bohong, wah ayah ini masih bohong, tidak menepati janji. Terus yang terakhir kemarin itu, yang ketiga kali, ya gimana sih, aku udah libur kok ayah belum pulang. Sebenarnya saya kangen pengen pulang. Saya itu pelihara ayam, ayamnya aja ada ayam sama kalkun. Kalau saya kelamaan di sini, siapa yang ngasih makan mereka? Belum kucing saya. Kalkun saya itu habis bertelur, anaknya 10, siapa yang mau ngasih makan? Saya ingin segera Sudah 24 hari kami Endang Sukamti sibuk mengerjakan album ya, mengejar cita-cita. Tapi ya sebagaimana manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kadang kita lupa, terlalu asik mengejar cita-cita, kalau di sebelahnya ada orang yang sedang kekurangan atau butuh pertolongan, kita kurang tanggap. Dan ternyata di dekat tempat kami rekaman itu ada seorang ibu-ibu yang nasibnya agak kurang beruntung. Kita berharap di akhir bulan Ramadan ini bisa berbagi dengan ibu tadi yang rumahnya. Oke, kita akan membantu Mas Ari untuk mencari dana ya. Oke, siap Mas Ari? Siap. Sebelum kita ngamen kemana-mana, kita amenin dulu yang punya rumah. Ayo.
Lu Ari depan. Ambil suara. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi seperti dulu, senang ataupun susah selalu ceria. Long live my family. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi seperti dulu, senang ataupun susah selalu ceria. Long live my family. Da 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 da. 200 rupiah. Wih. 807.200 rupiah. 807.000. Jatuh ini. Wadah jatuh. Jatuh menjadi 907.200 rupiah. Tepuk tangan. Senang ataupun susah selalu ceria. Long live my family. Niki kula kali rencang-rencang. Niki enten segede buat sini. Kayak siapa nah? Segi rencang-rencang. Niki 900.000. Iki nang iki. Nggih. Rencang-rencang sedanten. Nggih. Matur nuwun baik ya. Nggih. 900.000. Satuan kendor sedekah. Amin, Mbak. Tapi kenapa? Lah niki wau ngamen. Tipe. Boten ditandani kajenge kados badut. Mereview. Ternyata banyak sekali kekurangannya ini. Coba diklarifikasi Bung Don. Ada kekurangan, ada yang luput dari pikiran kita, merucut dari pikiran kita, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Iya. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Padahal ini udah jam berapa ini? Iya, ini udah sekitar jam 4 waktu sahur lah, waktu imsak ya. Ini masih sahur ini. Minum kan? Masih sahur ini. Iya. Nanti jam 7 kita pulang ya. Waktu imsak cuman ada sedikit kendala, ini mudah-mudahan suara saya tetap prima ini. Primavera. Nggak pakai berry. Tadi habis bengak-bengok itu bersama apa? Paduan suara Cecunguk tadi ya. Iya, paduan suara remuan tadi loh. Iya. Ya, pokoknya ini semuanya harus kasih support ke Bung Dori untuk melengkapi semuanya. Ayo. Mas Aung juga panik ini. Karena sudah jam 4, videonya belum kelar di-convert. Lihat ini. Wah. Malah menggelinjang. Semuanya ikut panik, teman-teman. Gara-gara mau pulang semuanya jadi berantakan. Bisa ini Semuanya sudah muntup-muntup. Harus pergi ke label untuk mengambil surat resignnya Endang Sukamti. Jadi doakan saya selamat sampai tujuan dan bisa mengambil surat resign Endang Sukamti dari label begitu. Sekarang pun masih macet. Di Jakarta karena saya sendiri di sini, nggak ada tim yang menemani, jadi saya harus kreatif juga membuat video. Ayo, betul. Apa tuh? Semalam dititipin katanya. Iya, dari kemarin sore ini. Oh. Ya kan, bener kan? Oh iya. Oke, akhirnya saya selamat sampai tujuan dan surat resignnya sudah di tangan. Tinggal nanti saya kirim ke kantor pos. Cepat-cepat saja, aku hampir gila, takut kadaluarsa. Udah nggak ada lagi. Pada tanggal 15 Agustus 2012 jam 14 Agustus 2012 jam 6 pagi
kita Endang Sukamti berhasil merampungkan proses itu gila banget. Maksudnya ya karena saya udah lama ngefans sama mereka. Terus yang namanya ngefans saya jadi ngikutin. Kebetulan dari dulu pas awal-awal di Jogja memang udah suka sama lagunya, terus sama orang-orangnya yang ya buat saya nggak cuma band sih, dia penghibur gitu. Saya kalau lihat mereka selalu terhibur. Terus kemudian pernah pas saya di Korea, saya pernah pas lagi kuliah di Korea 2 tahun tuh hampir tiap hari saya dengerin lagu mereka. Saya bawa file-file lagu mereka gitu, dan lagu yang selalu saya dengerin Asu Tenan karena ya pakai bahasa Jawa gitu. Kalau saya denger tuh apa sih, jadi kayak kangen rumah kan apa gitu, terus nyenengin aja gitu dengernya. Dan selain hanya ngeband gitu, sebenarnya ini band yang paling sadar gitu dengan perubahan zaman, dengan perkembangan teknologi gitu. Apalagi yang ada di dunia saya gitu kan, dokumentasi gitu, film, ngikutin dari zaman semua klipnya saya tonton gitu. Terus kemudian sampai Erik tuh bikin film gitu pakai iPhone, saya tonton terus gitu, ketawa-ketawa ngakak aja ngeliat filmnya dia. Terus apalagi sekarang gitu pas pembuatan album mereka itu merilis sampai hari ini, yang terakhir saya tonton tuh hari ke-22 apa ya, saya ngikutin tiap hari. Itu luar biasa banget. Maksudnya kemasannya tuh nggak cuma dokumentasi sehari-hari bikin. Konsistensi itu kan susah gitu. Bagaimana melakukan itu continuity itu, bahkan saya pun nggak bisa melakukan itu di saat kita berkreasi, berkarya, sedangkan mereka masih memikirkan bagaimana mendokumentasikan itu dengan fun gitu. Dan yang paling penting yang saya tangkap banget itu jujur, karena saya selalu respect dengan siapapun orang yang bisa jujur, dan mereka mengcapture itu dengan sangat jujur, bercandaannya mereka gitu, yang saya nikmatin sekali itu dari hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai sekarang hari ke-22 gitu. Dan mereka masih punya waktu gitu untuk dari semua krunya, dari semua personilnya, Dori, Ari, Erik, itu luar biasa sekali. Dan buat saya mengikuti itu selama 22 hari nggak cuman mengikuti perjalanan mereka membuat album, tapi sebagai penikmat musik mereka, sebagai fans mereka, saya merasa dilibatkan untuk masuk menjadi keluarga mereka gitu. Jadi buat saya itu sangat penting gitu, dan konsistensinya luar biasa.
jadi penasaran banget gitu dengan apa yang mereka percayai gitu, apa yang mereka jadikan prinsip gitu untuk membuat band ini gitu. Bisa jadi sekarang nggak banyak band di Indonesia, yang lain mungkin saya bilang cuma project gitu ya, tapi Endang Sukamti benar-benar satu kelompok gitu yang memakai musik sebagai medianya, tapi bergeraknya nggak di hanya bidang musik. Dan buat saya sangat penting untuk anak-anak muda melihat ini. Dan saya yakin dengan dibuatnya video series ini akan berpengaruh gitu ke apa yang mereka buat gitu. Karena sekarang itu kan kamera itu menjadi media yang paling mudah untuk merekam, untuk berkomunikasi gitu dengan para pendengarnya, mungkin dengan para fansnya, dan ini saya yakin akan berpengaruh gitu ke albumnya yang akan datang gitu. Dan buat saya sangat penasaran sekali gitu melihat sampai hari ke-22 ini. Saya penasaran sekali seperti apa nih albumnya gitu. Dan buat saya yang paling penting adalah sepertinya dan seharusnya akan menjadi semakin jujur. Saya nggak peduli lagi apa alirannya Endang Sukamti, apa yang mereka mainkan, tapi yang paling penting buat saya jujur. Dan komen saya ini disponsori oleh terus kemarau-kemarau sedikit, cuman turun hujan itu berarti berkah. Terus habis itu pokoknya semuanya cerah lah, seperti rezekinya juga akan semakin. Amin. Amin. Mas Erik semakin kesini kayaknya semakin Dan semakin high tech. Mengucapkan sukses ya Mas. sukses semuanya. Minal aidin wal faizin. Senar gitar 3. Jadi senar gitar ketiga G itu memang banyak jadi perdebatan banyak orang, banyak gitaris. Kalau orang-orang awam nggak tahu. Jadi itu gitar, kenapa senar ketiga itu tuningnya nggak pernah bisa mutlak. Dia pasti kalau dicung ada geser-geser sedikit, dan ketika kita main di fret yang lain bukan di open string itu dia akan meleset gitu. Walaupun fine tune-nya itu udah diukur seakurat mungkin gitu, pakai tuner yang udah profesional lah, tapi tetap aja nggak bisa. Dan kenapa bisa seperti itu karena keterbatasan fret kan bentuknya lurus gitu. Dan di senar ketiga ini entah kenapa sampai dari pertama kali gitar ditemukan sampai sekarang itu nggak pernah nemuin tune yang bener-bener akurat, yang bener-bener mutlak gitu. 4 tahun yang lalu itu ada penemuan. Yang pertama namanya bass Phaeton. Bass Phaeton itu dia nutnya dirubah. Jadi yang khusus buat senar ketiga itu agak dirubah jadi gimana ya? Mungkin agak dimundurin sedikit kalau nggak salah si nutnya di nut gitarnya itu. Kalau di gitar akustik sebenarnya udah dari lama. Senar ketiga itu biasanya kalau di bridge-nya, di saddle-nya itu dia dibedain, yang tatakan yang buat senar ketiga kayak dikasih lebih sedikit gitu. Itu pasti senar ketiga pasti punya treatment khusus gitu. Kalau di elektrik sekarang udah ada bass Phaeton. Cuman beberapa orang tetap berpendapat bass Phaeton juga belum mutlak. Dan ada yang namanya penemuan namanya temper. Itu temper lebih radikal lagi. Yang dirubah adalah fretnya. Jadi setiap senar ketiga dia fretnya agak mundur sedikit. Jadi bentuk fretnya melengkung kayak cacing gitu, fret gitarnya. Cuman itu masalahnya kita harus mengganti fret buat gitarnya. Beberapa dari gitaris belum setuju itu karena itu akan merusak color suaranya kalau harus mengganti fret buat gitar gitu kan. Jadi ya sampai sekarang banyak orang yang menggunakan bass Phaeton itu, bass Phaeton. Kalau saya pribadi belum pernah pakai bass Phaeton karena di sini belum ada yang jual. Dan kalau dan itu kalau kita beli, kita menginstal sendiri belum tentu bisa. Jadi harus luthier yang punya sertifikat dari bass Phaeton yang bisa masang itu gitu. Dan agak dibending dikit gitu juga nggak masalah ya. Jadi lebih gaya ya.
Jadi untuk kasus Dori itu udah wajar ya? Wajar, itu wajar sekali. Ini pertanyaannya, tapi kok kenapa baru kerasa di album ini ya? Ya, itu karena kuping manusia memang membaik, Rick. Saya nggak bilang kuping kamu dulu belum bisa dengar. Tua rata weruh aku. Sek. Tak pirsani sek. Wah. Ternyata menarik videonya, lucu, tak terduga-duga isinya. Terus dilihat dari videonya sih kayaknya album barunya ini keren ya. Lebih keren dari yang kemarin soalnya dikemasnya lebih kreatif. Ada behind the scene-nya si Kamtis Video Series ini ternyata lucu. Penasaran gimana jadinya. Pokoknya buat Mas Erik, Mas Ari, Mas Dori terus berkarya buat Endang Sukamti. Saya buat GPU Gaskin selalu dukung Endang Sukamti. Oke. Kalian sedang menyaksikan Ngintip Sukamti album. Hai, kami Endang Endang Resa mengucapkan selamat atas pengerjaan album Endang Sukamti yang terbaru. Ya, semoga cepat selesai dan semoga rilis dengan sukses. Ya. Laris manis bak kacang goreng. Dan prediksi kami sih kayaknya akan ini ya, akan booming. Akan sangat booming. Wah, amin. Prediksi doang sih. Mudah-mudahan ya. Ya, dan oh iya, mau ngasih kesan-pesan sekalian nih buat Endang Sukamti. Kalian adalah trio yang menurut kami luar biasa, baik dari segi kreativitas, terus apalagi ada skill bermusik dan juga musicianship. Ya, kalian adalah orang-orang yang menyenangkan dan melihat dari apa yang kalian kerjakan dengan sepenuh hati. Kami yakin kalian akan terus sukses dan berumur panjang ya. Ya, long live my family, Endang Sukamti. Dari kami, Endah Endresa. Oke, selamat untuk Endang Sukamti yang sebentar lagi mau rilis album barunya dengan format dan ide yang sangat jenaka dan sangat unik, karena mereka merekam hampir setiap hari. Proses rekaman mereka di studio mereka dengan teman-teman mereka dengan gelak tawa yang sangat Jawa, yang sangat akrab, yang sangat lentur, yang akhirnya membuat para kamtis mungkin akan merasa dekat dengan mereka, karena tiap hari diberi update soal album-album, maksudnya soal bagaimana mereka berproses akhirnya melahirkan album ini. Jadi jalinan lirik, jalinan lagu, detail sound, dan juga apa yang terjadi selama proses produksi ini mereka tampung ke dalam video yang tiap hari mereka upload, kurang lebih setiap harinya 6 menit mereka upload. Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik. Kita tunggu saja apakah album ini akan bisa menghancurkan boy band dan girls band di Indonesia, atau apakah mereka akan bersaing nanti dengan Noah. Kita tunggu saja. Selamat datang Endang Sukamti. Endang Sukamti. Kayaknya semua orang udah tahu kalau nama band Endang Sukamti itu diambilnya dari nama seorang guru. Kalau nggak salah beritanya begitu. Atau ternyata itu bukan, entahlah. Tapi yang jelas, gua mencoba googling ya di internet nama Endang Sukamti, yang keluar ternyata selain nama band Endang Sukamti, juga banyak pas foto guru-guru. Kurang lebih guru-guru karena visualnya seperti guru-guru. Seperti salah satu ini yang gue ambil. Beliau namanya Endang Sukamti. Beliau namanya juga Endang Sukamti. Dan beliau namanya juga Endang Sukamti. Tapi dari semua itu ada satu gambar yang gue dapatkan di internet yang namanya juga Endang Sukamti, adalah mereka. Mungkin ini Endang, ini Sukamti, entahlah. Atau dua-duanya kembar namanya Endang Sukamti 1, Endang Sukamti 2, entahlah.
Jadi prediksi gua tentang album baru Endang Sukamti nanti memang variatif ya, berbagai, majemuk, tapi pada akhirnya tetap cantik. Lihat situ. Halo, saya Tora Sudiro, mantan penyanyi cilik. Saya ingin mengucapkan selamat sehebat-hebatnya untuk Endang Sukamti yang akan menelurkan album kelimanya. Buat saya, tim dari kawan-kawan Endang ini merupakan tim yang sangat solid ya, sangat hebat. Tuh, saya melihat karya-karyanya mungkin secara nggak langsung tapi di YouTube. Saya melihat peracikan dari album kelimanya ini dari awal bulan puasa sampai sekarang. Mungkin sebelum bulan puasa saya sendiri lupa, tapi kayaknya awal bulan puasa sampai sekarang tuh masih terus dilakukan dan mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Hebatnya itu tuh mereka ribet sendiri, pusing-pusing sendiri, bikin lagu sendiri, rekam sendiri, ngedar sendiri. Itu bagus. Yang nggak bagus adalah menikmatinya sendiri. Kalau mau menikmati sendiri, nanti aja di kamar mandi. Ya, kebetulan saya kenal dengan salah seorang dari personil Endang Sukamti ini yang orangnya itu mirip banget dengan X-Men, penuh wibawa, lucu orangnya. Dia main bass dan bernyanyi. Orang itu bernama Sugriwa. Oh bukan, orang itu namanya Erik Sukamti. Ya Erik Sukamti. Ingat ya, kamu kalau ketemu dia teriak, oke? Ini sudah mau nangis tampaknya. Jangan ya. Erik Sukamti itu kebetulan kami sepaham sama dia. Saya sepaham sama Erik. Sepahamnya itu kayaknya lebih di bukan di musik, bukan di film, tapi kami sepaham di makanan. Cara makan Erik itu luar biasa gitu. Sehingga saya ingin siapa tahu bisa memasukkan lagu, judul lagu mungkinnya Sambel Welut Kuburan Tua. Wah, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam album kelimanya Endang Sukamti ini. Luar biasa. Terus apalagi ya? Satu lagi, oh ya, ada segmen bernama Bumaiti. Buka bersama Endang Sukamti. Di situ walaupun kelihatan sangat Islamiah, sangat penuh dengan keagamaan. Di situ saya yakin sekali kalau Erik tuh nggak puasa, karena di situ sendiri Erik tampak lebih segar dibanding yang lainnya dan makin gemuk ya Erik ya. Tapi selain daripada itu, selamat Endang Sukamti, semoga album barunya meledak, jangan perut murid. Selamat juga Wawan Timlo akhirnya masuk ke dalam Endang Sukamti, main gitar keren. Dadah. Oke, sedikit lagi buat teman-teman Endang Sukamti, saya menyiapkan sedikit surprise untuk kalian. Silakan dilihat. Endang Sukamti, selamat ya. Lagu barunya semoga sukses. Good. Endang Sukamti, sukses ya. Albummu yang kelima. Ayo, oke. 1, 2, 3. Endang Sukamti, album